Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Nita, ya anak-anak kelas 5 hebat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Setelah belajar materi ini, Ibu harapkan kalian akan bisa menjelaskan manfaat organ gerak pada manusia dan menentukan pokok pikiran dalam bacaan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang coba kalian buka buku siswa halaman 124 dengan paragraf berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Setelah membaca Gerabah dari Pulau Madura, coba sekarang diingat-ingat materi yang kemarin kita sudah pernah membahas cara mencari ide pokok. Nah, karena kalian sudah membaca tadi, coba sekarang dalam Gerabah dari Pulau Madura, carilah ide pokok di tiap paragrafnya. Perlu diingat, dalam tiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran disebut juga ide pokok atau gagasan pokok. Pokok pikiran itu adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam setiap bacaan. Yang perlu lagi kita ingat ya anak-anak, pokok pikiran itu bisa terletak di awal, di akhir, di awal dan di akhir paragraf. Setelah kalian tadi sudah mencari ide pokok paragraf Gerabah dari Pulau Madura, pasti tadi kalian sudah membaca mengenai bagaimana proses pembuatan gerabah. Mulai dari menyiapkan bahan, mengaduk tanah liat, menjadi adonan, kemudian membentuk menjadi gerabah. Lah, proses pembentukan gerabah tersebut pasti menggunakan gerakan atau aktivitas. Untuk itu, aktivitas manusia itu pasti mempengaruhi semua kegiatan manusia. Coba kalian bayangkan kalau kalian diam. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Tapi kalau kalian bergerak, beraktivitas, pasti kegiatan akan ada. Seperti tadi gerabah, ada tanah liat, bisa diubah menjadi gerabah karena kalian melakukan aktivitas. Coba, misalkan di depan kalian ada tanah, kalian diamkan saja. Apa bisa jadi sebuah gerabah? Tentu tidak. Oleh karena itu, manfaat gerak tubuh pada manusia akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Karena kalian tadi sudah tahu bahwa aktivitas manusia dipengaruhi oleh gerak organ tubuh manusia itu, makanya sekarang coba kalian perhatikan di sekeliling rumah kalian. Coba dilihat kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan yang menggerakkan organ tubuh kalian. Dari di rumah, di luar rumah, atau dimanapun, pasti kegiatan kita dipengaruhi oleh organ gerak tubuh kita. Coba misalkan kalian makan. Ketika akan makan, kalian akan bergerak, berjalan menuju dapur untuk mengambil makanan. Mengambil makanan pun pakai apa?
Pasti ada organ yang kalian gerakkan, yaitu tangan. Nah, setelah pengamatan ini, kalian akan sekarang sudah paham bahwa semua aktivitas kita pasti dipengaruhi oleh organ gerak. Coba kalau kalian hanya diam, apa bisa itu disebut aktivitas? Tentu tidak. Makanya semua kegiatan kita dipengaruhi oleh organ gerak tubuh kita. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu, sudah paham, coba sekarang ambil buku tugas kalian dan segera catat 10 jenis aktivitas yang kalian lakukan. Setelah itu sebutkan organ gerak yang terlibat dalam aktivitas tersebut dan manfaat organ geraknya. Contoh, makan tadi, jenis aktivitasnya makan. Organ gerak yang terlibat, tangan. Manfaat organ geraknya adalah tangan untuk mengambil makanan dari piring, kalian masukkan ke mulut dengan bantuan sendok. Itu manfaatnya. Kalau sudah paham, Bu Nita minta kalian catat di buku tugas. Ingat ya, 10 jenis aktivitasnya, sebutkan organ gerak yang terlibat dan manfaat organ gerak tersebut di aktivitas yang kalian lakukan. Setelah selesai, seperti biasa, tugas bisa kalian kumpulkan lewat WA. Selamat mengerjakan, semangat ya. Terima kasih anak-anak hebat. Hari ini kalian sudah mengikuti materi dari awal sampai akhir. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar materi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai, jangan lupa tugas yang sudah Bu Nita sampaikan tadi segera dikerjakan dan ketemu besok dengan materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.